Era ilmu makrifat kekayaan Sulaiman peninggalan tersembunyi kaum makrifat. Assalamu alaikum. Ku awali segalanya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap segenap makhluknya. Kututup juga dengan nama Allah agar tertuai berkah yang mencurah segenap jiwa seluruh hidup. Menunjukkan kita pada jalan lurus penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dengan energi ilahiyah yang melekat kuat dan merambah pada hal ilmu, kekayaan dan tahta kekuasaan. Banyak yang mengkaji sejarah dan peninggalan Nabi Sulaiman ini. Tidak hanya kaum muslimin tapi juga kaum Nasrani dan Yahudi juga tertarik menggali sejarah dan peninggalan Nabi Sulaiman ini. Sudah ribuan tahun lalu sejak sebelum Masehi hingga sekarang tak henti-hentinya penelusuran tentang petilasan Nabi Sulaiman ini digali. Dari berbagai penggalian yang dilakukan oleh berbagai pihak ini menuai banyak ragam yang timbul. Mulai dari reruntuhan kerajaan Nabi Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman yang didapatkan oleh para arkeolog barat, keilmuan dan kalimat-kalimat suci peninggalan Nabi Sulaiman dan ajaran-ajarannya yang masih dianut sebagian kaum Yahudi dari artefak yang ditemukan para ahli yang menggali hasanah peninggalan Sulaiman ini ditemukan piring dan gelas dan serangkaian benda-benda yang pada benda tersebut terdapat kalimat-kalimat berbahasa Ibrani yang dipercaya kalimat suci zaman itu. Pada piring peninggalan Sulaiman ditemukan sebait kalimat keramat yang disebut tiba Sulaiman. Di permadani peninggalan Nabi Sulaiman ditemukan sederet kalimat keramat yang disebut bisat Sulaiman. Pada cincin Nabi Sulaiman ditemukan simbol-simbol spiritual yang disebut khotam Sulaiman. Cincin Sulaiman ini mempunyai kisah tersendiri yang sangat menarik. Pada cincin Sulaiman terdapat simbol spiritual berjumlah 8 simbol dan simbol yang paling terkenal adalah simbol bernama Humasyu Arkan atau yang lebih dikenali dengan bintang David yang sekarang diadopsi oleh bangsa Yahudi sebagai lambang kebesaran mereka. Simbol Humasyu Arkan, bintang David ini menurut kepercayaan mereka secara turun-temurun mempunyai daya magis yang menyuplai energi supranatural tertentu. Imam Al-Buni pernah menyinggung banyak tentang simbol yang satu ini bahwa simbol ini menjadi lambang kekuasaan dan penaklukan dari berbagai kalangan yang menggali hasanah khas Nabi Sulaiman. Mempunyai hasil dan pengalaman yang berbeda-beda. Tak terkecuali para ahli makrifat yang lebih mendalam menggali peninggalan hasanah Nabi Sulaiman secara mendalam dengan ilmu mata batin dan kaji yang mereka lakukan secara detail serta penuh dengan pancaran ilmu ketuhanan. Mereka para ahli makrifat mengkaji secara mendalam lebih jauh mengarah kepada sebuah kalimat keramat yang menjadi sebab kekayaan Nabi Sulaiman dan kekuasaannya begitu mendunia. Ketika para peneliti menemukan penemuan-penemuan zahir berupa benda-benda beserta kalimat suci yang terukir di atasnya, maka para ahli makrifat juga mendapatkan hal yang luar biasa juga, yaitu deretan kalimat suci sebab musabab datangnya kekayaan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari seorang nabi bernama Daud. Orang Yahudi dan Nasrani menyebutnya Raja David. Nabi Daud, Raja David adalah nabi Allah dengan latar belakang seorang pengrajin besi. Beliau diberi mukjizat untuk melunakkan besi hingga Nabi Daud, Raja David ini ahli dalam membuat baju besi yang berkualitas. Ketika muda Nabi Daud, Raja David ini hanya orang berstatus rakyat biasa dari keluarga yang biasa. Hingga suatu saat Nabi Daud ini mampu mengalahkan Raja Goliat dan bala tentaranya hanya dengan satu pukulan. Dari sinilah seorang Nabi Daud mengawali statusnya sebagai raja dan beliau juga dianugerahi kitab Zabur, Mazmur. Sepeninggalnya maka kerajaan Nabi Daud dipegang oleh puteranya yaitu Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman masyhur sebagai raja dan nabi, beliau sudah mempunyai sederet keajaiban dan keajaiban pun semakin besar dengan diberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan dan benda mati. Beliau Nabi Sulaiman juga diberi anugerah untuk menundukkan seluruh golongan jin dan syaitan yang
bisa diperintah secara leluasa oleh Nabi Sulaiman untuk mengumpulkan harta dan membangun kerajaan. Nabi Sulaiman mempunyai sederet patih dan menteri yang berasal dari golongan jin taat dan manusia taat. Yang paling populer dari kalangan patih Nabi Sulaiman adalah Asif bin Barkhiyah. Dari sini para ahli makrifat mengkaji tentang bagaimana semua jin, setan dan manusia mau senang hati tunduk pada perintah Nabi Sulaiman selain memang karena kehendak Tuhan. Maka para ahli makrifat mendapatkan sederet kalimat suci sebab musabab kekayaan dan tahta Nabi Sulaiman. Lalu para ahli makrifat menyebut kalimat suci tersebut dengan Fathul Agniya, buah manis dari hasil pengkajian makrifat kekayaan Nabi Sulaiman. Kalimat suci Fathul Agniya ini digunakan secara tersembunyi oleh para ahli makrifat dan para wali untuk mendatangkan kekayaan guna dalam keperluan dakwah dan syiar Islam. Kalimat makrifat kekayaan Nabi Sulaiman, kalimat suci Fathul Agniya ini, diberikan turun-temurun secara rahasia kepada orang terpilih, bahkan tidak semua ahli makrifat mengetahui ilmu ini. Masing-masing wali memang memiliki ilmu makrifat kekayaan yang rata-rata dirahasiakan. Sebagai contoh, bahwa Sunan Bonang memiliki ilmu makrifat kekayaan segoro emas yang pernah digunakan untuk mengubah tongkatnya menjadi emas. Sunan Bonang juga pernah mengubah kolang-kaling menjadi emas. Kemudian ilmu makrifat segoro emas diwariskan kepada Sunan Kalijaga, dan dengan ilmu ini juga Sunan Kalijaga merubah sebongkah tanah menjadi emas. Dan ilmu makrifat segoro emas kemudian diturunkan kepada Sunan Bayat Semarang dari kalangan para ahli makrifat. Selain ilmu makrifat segoro emas, maka ilmu makrifat kekayaan Sulaiman, ilmu Fathul Agniya ini, adalah salah satunya yang menjadi pegangan mereka dalam usaha mendatangkan kekayaan guna keperluan dakwah dan syiar Islam, bukan untuk memperkaya diri mereka. Walau para ahli makrifat mengetahui ilmu makrifat kekayaan Sulaiman ini, maka tidak lantas mereka tamak dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun hanya sekedar untuk biaya dakwah dan syiar Islam serta membeli perangkat mewah untuk memukau orang awam yang ketika itu lebih gila dan patuh terhadap orang yang terlihat kaya. Ilmu Fathul Agniya, ilmu makrifat kekayaan Sulaiman ini belum banyak yang memiliki, mengingat cara penurunannya yang secara rahasia kepada murid paling setia saja. Ilmu Fathul Agniya ini berfungsi untuk menarik kekayaan dari segala penjuru, menambah kekayaan dan kemakmuran, membuka jalan untuk menuju tahta dan jabatan tinggi. Bila ilmu ini diamalkan oleh orang yang hidupnya miskin atau pas-pasan, maka berkah ilmu ini akan membuatnya menjadi cepat kaya. Dan bila diamalkan oleh orang yang sudah kaya dan berpangkat, maka berkah ilmu ini akan menambah kekayaan dan kejayaan serta menaikkan pangkat. Ilmu langka ini mempunyai fungsi utama untuk menarik kekayaan dan mendatangkan kekayaan serta menaikkan jabatan. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa diberkahi kekayaan seperti kekayaan Nabi Sulaiman. Walaupun tidak sama persis, namun kita sebagai manusia biasa bisa mendapatkan 1% saja dari kekayaan Nabi Sulaiman. Itu sudah bisa kaya 7 turunan, hidup bahagia, terhormat dan makmur, berkelimpahan harta yang berkah. Namun perlu difahami bahwa dengan memiliki ilmu ini tidak berarti uang akan jatuh sendiri dari atap rumah kepangkuan Anda. Proses datangnya kekayaan tetap dengan proses yang wajar yang bisa diterima akal orang kebanyakan. Misalnya bagi pengusaha, ilmu ini akan menaikkan omset pemasukan dan bisnis semakin lancar. Dengan semakin naiknya omset, maka kekayaan semakin banyak. Bagi seorang pedagang, ilmu ini akan membuat dagangannya semakin laris. Banyak pembeli dan omset pun naik. Hingga semakin naiknya omset, maka kekayaan dan harta semakin mudah berkumpul. Bagi para profesional, seperti dokter, pengacara, ilmu ini berfungsi untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat hingga mereka sangat suka berhubungan dengan Anda untuk memakai jasa Anda.
Semakin tenarnya dokter, pengacara, pekerja profesional lainnya, maka tarif pun bisa dikatrol naik. Karena pasti tarif untuk pekerja profesional yang telah terkenal tentu bisa lebih tinggi karena masyarakat cenderung suka dengan yang jasanya telah terkenal dan terpercaya. Bagi para pekerja seni, maka ilmu ini akan memikat orang banyak atas hasil seninya. Maka semakin banyak yang tertarik untuk memesan penyanyi, pelukis. Misalnya, dengan banyaknya peminat yang memesan, maka semakin naik omsetnya dan kesempatan hidup makin berkelimpahan tentu mudah dicapai. Bagi para karyawan, pekerja gajian, maka ilmu ini akan mempercepat naiknya jabatan dan bonus gaji tiap bulannya semakin bertambah. Intinya adalah sumber kekayaan yang datang adalah halal caranya dan masuk akal. Karena ilmu ini murni ilahiyah, tentu tidak ada efek samping dan bahkan ilmu ini bisa diwariskan anak cucu. Masing-masing pengamal mempunyai pengalamannya masing-masing. Karena kehidupan tiap orang berbeda-beda, tentu kemungkinan Anda mempunyai pengalaman lain yang tentu berbeda dengan pengamal sebelum Anda. Karena kehidupan Anda berbeda dengan mereka. Insya Allah hidup Anda makin berkah dan bahagia dengan taqarrubil robil alamin dengan ilmu ini. Subscribe Restu Bumi.